Bu, ini kan tempat saya beli ayam tadi. Iya, ini yang punya adik saya, katanya gitu. Terus? Oh, Masya Allah. Akhirnya dia bilang lah ke karyawannya, tadi hilang 10 ya mas? Iya, tolong potongin ayam yang besar-besar yang 12 aja, katanya gitu. Nah, jadi begitu setelah dipotong-potong, dikasihin ke saya gratis. Nah, gitu. Terus jalanlah saya, istriku nanya, Kak, dikasih gratis? Iya deh, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, pas jalan, di tengah-tengah perjalanan aku tuh nangis, netesin air mata gitu kan. Kenapa? Kita kan hilang ayam 10. Baru ngeh gitu kan. Tadinya nggak ngeh gitu. Allah ganti 12. Masya Allah. Jadi benar-benar Allah itu memberi kita rezeki di saat kita sedang diuji. Masya Allah. Gitu. Terkadang kita kalau diuji sama Allah, diuji dengan sakit atau diuji dengan musibah, kehilangan sesuatu barang berharga, kita kan merasa kebingungan, sedih, ya kan, merasa terugikan gitu kan. Padahal bisa jadi itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita, bisa jadi itu cara Allah mengangkat derajat kita, atau memberi kita rezeki dengan cara kita diuji itu. Mampukah kita bersabar di saat kita sedang diuji? Adit Prayoga, pendiri rumah makan gratis. Rumah makanan gratis. Assalamualaikum Mas Adit Prayoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ikut seneng nih antum, Masya Allah, diwawancara di berbagai macam TV ya, barakallah. Jadi betul lah apa yang dikatakan Allah, bahwa kalau kita berbuat kebaikan akan dilipat gandakan ya. Balasannya 700 kali lipat. Betul sekali. Adit, Anda ini dijuluki orang terkaya Indonesia. Siapa yang menulis itu tuh? Menyebar kemana-mana, viral di itu ya. Pertama kali itu ada tokoh masyarakat di Banda Aceh, itu cukup terkenal, namanya Bapak Arif. Dia anggota DPR RI. Nah, ini dia lagi nulis, saya lihat, loh kok ini kan saya gitu. Bingung gitu kan. Foto tanpa saya. pengetahuan Mas Adit ya? Iya, tiba-tiba banyak sekali, mungkin ada 400 orang yang nge-share ke WhatsApp saya itu. Begitu saya lihat, loh kok banyak orang yang nge-share. Pagi-pagi saya baru bangun tidur itu, kan saya kan habis zikir itu kan sekitar jam 7 pagi tidur Pak. Jam 9 bangun, istri bangunin. Kenapa Dek? Ini tiba-tiba ada 400 pesan WhatsApp masuk. Katanya orang paling terkaya tuh Pak Adit. ada ngajuin proposal, ngajak bisnis kerjasama. Padahal yang dimaksud kaya tuh kayak gimana? Betul, jadi waktu itu kan saya ditanya, Pak Adit sekarang rumah makan gratis berapa porsi per hari? Saya tanya, awal-awalnya cuma 50 porsi. Sekarang sudah? Sekarang sudah 300. Sekarang sudah 300. Alhamdulillah. Gimana nggak kaya itu rumah makan gratis ada di satu tempat aja Pak. Sekarang udah di mana-mana. Ya Alhamdulillah. Ada di Cikeas, ada di Medan, ada di mana-mana. Oh gitu. Bagaimana distribusinya dong? Jadi kita pakai konsep, kalau misalkan ada yang mau buka rumah makan gratis, itu kita kasih konsep. Kita kasih konsep, tetap mereka yang akan mengelola dan mengatur. Oh, jadi bikin adit-adit lain di tempat-tempat ya? Iya. Jadi sudah ada di Medan, di Cikeas, di mana lagi? Di Jakarta tuh, ini baru mau bangun, kemarin dapat teman katanya mau bangun di Jakarta Pusat. Dan ada juga yang mau bangun lagi katanya di area Bogor, kan Bukit Raya Taman Cimanggu sudah ada. Nah ini mau buka di Cibinong. Masya Allah. Kalau orang kaya bikin rumah makan gratis nggak heran. Ini Adit nih, rumah aja masih ngontrak yang 500 ribuan per bulan, tapi bikin rumah makan gratis. Dan yang makan di sana seharinya 300 orang. Dan bukan makanan abal, makanan enak. Dan Adit ini pintar masak. Pernah kerja di restoran terkenal di Palembang waktu itu ya? Iya. Restoran apa namanya? Restoran Sumatera. Nah, Adit bisa menguasai masakan apa saja? Apa aja bisa sih. Banyak yang bisa diceritakan dari seorang Adit. Pernah Adit ya beli ayam 10 ekor. 10 ekor ya? Iya, ditaruh di stang motor, mampir ke supermarket mau beli perabotan, centong sama baskom. Centong sama baskom. Masuklah. Begitu keluar, kembali ke motor, ayamnya hilang. Iya, waktu Dicuri. itu kan kita kan beli ayam sama istri kan ke pasar Cilengsi, belanja bawa uang 300 ribu. Beli ayam yang harga 26 ribu, belilah 10 ekor. Setelah beli ayam 10 ekor, setelah sudah dipotong-potong menjadi 100 potong, itu 1 ekor potong 10. Nah, gantunglah di motor. Istri nanya, Kak, masih ada sisa uang belanja nggak? Masih ada deh. Berapa? Sekitar 40 lebih, 50-an lah gitu. Ya udah, mampir dong ke toko perabotan, mau beli centong sama baskom.
Ya udah, saya nganter istri lah beli centong sama baskom. Setelah kembali ke motor, selesai beli centong sama baskom, tiba-tiba ayamnya hilang. Hilang ayamnya, saya cari-cari Ayam udah hilang. dipotong ya, nggak mungkin Padahal- kabur ya. Iya, sudah dipotong-potong, ayamnya hilang. Nah, setelah cari-cari ayam, keliling-keliling sampai kembali ke toko ayam itu, nggak ada Pak. Tadi kan sudah dibawa, ayamnya sudah digantung di motor. Akhirnya ya udahlah Kak, kata istri juga ikhlasin aja lah gitu. Ya udah, makannya seadanya aja hari ini. Akhirnya ya udah, kita mau udah ikhlasin nih, kita udah pulang gitu kan. Begitu pas mau nyetat motor, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nanya, Mas tadi mundar-mandir kenapa? Oh iya Bu, ayam saya hilang, saya bilang gitu. Oh Masya Allah, banyak hilangnya. Iya, itu ayam kan untuk sedekah, saya beli 10 ekor hilang, saya bilang gitu. Oh yaudah yuk ikut saya, nggak usah Bu, kalau disuruh beli saya udah nggak punya uang lagi, mau pulang aja gitu. Gitu kita juga udah ikhlasin gitu. Oh enggak, nggak apa-apa, ikut aja katanya gitu. Akhirnya ya udah Kak, ikut aja, kata istriku, aku ikut. Nah setelah ikut, dia ngajaknya ke toko ayam yang tempat saya beli ayam tadi. Saya nanya, Bu ini kan tempat saya beli ayam tadi. Iya, ini yang punya adik saya, katanya gitu. Terus? Oh Masya Allah, akhirnya dia bilang lah ke karyawannya, tadi hilang 10 ya Mas? Iya, tolong potongin ayam yang besar-besar yang 12 aja, katanya gitu. Nah jadi begitu setelah dipotong-potong, dikasihin ke saya gratis. Nah gitu, terus jalanlah saya, istriku nanya, Kak dikasih gratis? Iya deh, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah pas jalan, di tengah-tengah perjalanan aku tuh nangis, netesin air mata gitu kan. Kenapa? Kita kan hilang ayam 10, baru ngeh gitu kan, tadinya nggak ngeh gitu. Allah ganti 12, Masya Allah. Jadi benar-benar Allah itu memberi kita rezeki di saat kita sedang diuji. Masya Allah. Gitu. Terkadang kita kalau diuji sama Allah, diuji dengan sakit atau diuji dengan musibah, kehilangan sesuatu barang berharga, kita kan merasa kebingungan, sedih, ya kan, merasa terugikan gitu kan. Padahal bisa jadi itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita, bisa jadi itu cara Allah mengangkat derajat kita, atau memberi kita rezeki dengan cara kita diuji itu. Mampukah kita bersabar di saat kita sedang diuji? Masya Allah. Jadi kita tuh harus ikhlas. Adit untuk bisa sampai seperti ini bukan tanpa kerja. Kerjanya itu amal soleh, sangat perhatian kepada nenek-nenek yang jalan tersiok-siok, lupanya lukanya diobatin sama Adit, dan dia di rumah aja nggak usah bekerja. Adit yang suplai setiap bulan, padahal Adit juga orang susah. Oke, Adit, untuk Anda yang cuma dengar di radio, Adit tuh mukanya cakep ya, tingginya 165 cm, beratnya 72 km, celananya cingkrang, jenggotan, mantap lah, sunnah ya. Masya Masya Allah, Mas Adit. Mas Adit juga didatangi sama Pak SBY. Itu bagaimana ceritanya kok sampai Pak SBY tahu dan berkunjung ke tempat Mas Adit rumah makan gratis di Siang Sana? Iya, sempat pernah Pak SBY datang kan. Jadi ada pas pampres tiba-tiba datang, katanya, Pak mohon maaf, ini rumah makan gratis Bapak ya? Iya Pak, ada apa? Ini Pak SBY pengen ngopi nih di sini, nih, boleh nggak nih makan-makan di sini kan gitu. Ya berkunjung lah gitu, silaturahim. Sangat boleh sekali. Saya bilang SBY itu yang presiden itu, yang RI ke-6. Iya, Masya Allah. Bukan SBY lain ya? Iya, Masya Allah. Jadi berkah itu rumah makan gratis itu, dari pemulung, tukang sapu, tukang rongsok, sampai ke presiden makan di rumah makan Siapa gratis. saja pejabat yang pernah datang? Kata orang anggota DPR juga pernah kesana juga ya? Banyak. Anggota DPR, penapak jenderal, kolonel, pokoknya beragam lah yang datang ke rumah makan gratis itu. Masya Allah. Jadi untuk bisa seperti Adit juga amal solehnya sebanyak. Adit itu pernah orang tuanya tuh pengennya sholat di masjid, tapi secara kesehatan nggak mungkin, digendong lah sama Adit. Jadi mau gendong orang tuanya untuk ke masjid, itulah Adit Fly Yoga. Mas Adit ini kan Anda memberi makan setiap hari 300 anak. Itu biayanya dari mana? Kan Anda ini orang susah. Jadi murni biayanya itu dari Allah. Dari Allah. Maksudnya Bermodal. gimana? Jadi kita tuh kalau misalkan punya niat yang baik, kita cuman modal kita tuh menghiasi niat baik itu dengan SSI. Apa itu? SSI itu sabar, syukur, ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Itulah pentingnya kita belajar tentang makna sabar, makna syukur, makna ikhlas. Jangan sampai kita dikenal sudah jenggotan, sudah celana cingkrang, sholat 5 waktu di masjid, tapi nggak sabar, tapi nggak syukur, nggak ikhlas. Oleh karena itu Allah belum mengangkat derajat kita. Insya Allah kalau misalkan kita itu punya niat yang baik, terus kita itu sabar, belajar sabar, syukur, ikhlas, kita amalkan alama ayatan min kitabillahi kana lahu azza wajal, mengamalkan tiap-tiap ayat yang kita pelajari dari Allah azza wajal,
Dan kita itu juga khairun nas wa anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Diniatkan di hati gitu. Ya Allah, hamba ingin menjadi manusia yang bermanfaat, yang bisa memberi manfaat untuk orang lain ya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Setiap pergerakan, setiap langkah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, alhamdulillah selalu mendapatkan pertolongan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan logika ya, nggak mungkin gitu. Pendapatan saya nih paling sehari cuma 100.000, 200.000 gitu. Sedangkan pengeluaran itu sampai jutaan gitu. Jadi rumah makan gratis ini nggak cuma memberi makan, tapi juga membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan pertolongan. Contohnya aja ada orang sakit, nggak bisa punya uang buat berobat, ya kita bawa ke rumah sakit, kita bantu gitu kan. Nah, ada orang yang butuh sembako gitu, Pak di rumah saya nggak ada beras sama sekali Pak gitu. Saya nih janda, anak saya 7. Saya ini kerjaannya jadi tukang cuci di rumahnya orang gitu. Kalau nunggu saya gajian itu masih lama, tanggal 23, 25 baru gajian katanya gitu. Karena saya masuknya di tanggal itu. Akhirnya ya udah ibu butuh berapa beras, apa-apa yang dibutuh datang ke rumah makan gratis, silakan ngomong ke karyawan, udah izin Pak Adit tinggal ambil tanpa syarat itu. Jadi rumah makan gratis itu dari umat untuk umat. Masya Allah. Nah alhamdulillah berkah. Pertama kali bangun rumah makan gratis kita belum punya apa-apa. Jujur belum punya apa-apa. Diundang oleh Pak Krisna di Radio Rasim, Radio Silaturahim. Masya Allah. Terus ada nelpon nggak? Banyak ya. Masya Allah. Jadi benar-benar rezeki datang tanpa disangka-sangka pada waktu itu juga. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih beras. Bahkan saya kaget. Bermobil-mobil diturunin semua berasnya buat rumah makan gratis. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Ya cuman bisa syukur aja yang kita kembangkan, rasa syukur kita. Karena Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu. Jadi kita itu tidak boleh kufur akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ya syukurin aja, syukur apa yang kita dapati kita bersyukur. Dan rumah makan gratis juga sangat berterima kasih kepada Radio Silaturahim yang telah banyak membantu, Masya Allah, didoakan. Jadi benar-benar doanya para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama ini benar-benar diijabah sama Allah. Masya Allah. Ya oke, senang sekali kita ketemu lagi sama Adit ya. Dan Adit ini bukan tanpa usaha amal soleh untuk bisa seperti ini, dan juga harus ikhlasnya itu. Bayangkan menggendong orang tuanya yang sakit ke masjid untuk sholat. Orang tuanya nggak mau sholat di rumah nih, walaupun sakit-sakitnya. Padahal secara sehari dia boleh sholat di rumah ya. Bapak saya tuh waktu itu kan kena penyakit diabetes. Nah karena waktu itu kita memang nggak punya uang, memang lagi diuji ke ekonomi kita lagi sulit pada waktu itu. Akhirnya lama-kelamaan matanya buta. Matanya buta, kata dokter kena penyakit glukoma. Nah jadi gimana ini ya, obatnya mahal banget pada waktu itu. Sekali beli obat itu 176.000 sekali beli obat. Nah terus ada obat tetes yang glukosa itu, yang glukoma itu ditetes-tetesin ke mata bapakku itu juga mahal itu. Waduh gimana ini ya gitu ya. Ya udahlah akhirnya kita ada TV, kita jual TV buat beli obat ayah itu waktu itu. Jadi habis nggak punya barang apapun. Bahkan murotal yang dagangan saya ini habis waktu itu juga. Nah, tapi kita sabar gitu, alhamdulillah. Tapi ada satu yang membuat hati ini merasa gembira gitu kan, merasa tenang, nyaman gitu, adem. Apa itu? Bapak itu kalau misalkan mau sholat, jam sholat tuh nggak mau sholat di rumah, nggak mau subuh. Padahal untuk jalan nggak bisa. Nggak bisa jalan, digendong kemana-mana. Karena orang sakit diabetes itu memang lemes banget. Jadi dia tuh berdiri aja kadang-kadang kayak mau pingsan jatuh gitu kan. Nah, akhirnya saya gendong lah ke masjid, datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata. Nah itu, jadi begitu abis nganterin bapak, terus balik lagi jualan. Abis jualan itu balik lagi ke masjid, gendong bapak pulang ke rumah. Beli nasi uduk aja kadang-kadang, Dit aku pengen makan di tempat nasi uduk itu, katanya gitu, nggak mau dibungkus terus bosen. Ya udah, ya kita sebagai anak ya birrul walidain, taat dan patuh aja kepada perintah orang tua kan. Akhirnya aku turutin aja sama aku, turutin sampai bapakku meninggal. Nah gitu. Ada satu yang benar-benar merasakan doa bapakku tuh dijabah sama Allah. Waktu itu kita lagi nggak ada uang sama sekali. Nggak ada uang sama sekali, bapakku nyuruh nikah. Aku kan masih bujangan. Waktu masih bujangan, usia 24 tahun, kata ayahku gini, Dit, ayah udah sakit-sakitan. Kayak udah nggak kuat napas ini katanya gitu. Pokoknya kamu nikah. Dalam seminggu ini aku nggak tahu menahu, kamu nikah katanya. Udah ada calon udah ada? Belum ada. Belum ada calon? Belum ada calon. Jadi adekku yang perempuan datang. Kak, kemarin aku ngaji di Istiqlal. Ustadz Hanan Ataki katanya gitu. Oh ya?
Iya, aku dapat temen orang Cikarang. Dia pakai cadar Kak, katanya gitu. Aku mau kenalin ke kakak. Akhirnya datanglah ke Cikarang, ta'aruf. Begitu ta'aruf, mau itu Ahwat. Oh, ya Mau, tapi dia ada syarat. Syaratnya. Temuin orang tuanya di Pekalongan. Oh. Begitu itu datang temuin orang tuanya di Pekalongan. Waktu itu aku nggak punya duit banyak, Terus? bawa duit sedikit. Itu pun dibantu Buat sama ongkos temen. aja berat ya? Iya, buat ongkos aja berat waktu itu kan. Nah, akhirnya ada teman sahabatku yang suka tidur di masjid. Waktu itu kan aku suka tidur di masjid. Nah, itikaf gitu kan. Nah, kata temanku, nih Dit, aku ada uang 500, peganglah nggak apa-apa kalau buat kamu ta'aruf. Ya udah, datang ke Pekalongan. Setelah sampai Pekalongan, ketemu lah sama orang tuanya, disambut oleh orang tuanya. Ibunya bilang, nah Adit, kamu serius mau sama anak ibu? Insya Allah Bu, itu. Nah, gitu. Oh ya udah. Niat kamu apa? Niat saya nikah karena Allah gitu. Saya pengen punya keturunan. Satu, yang kedua, bapak saya itu pengen banget saya itu udah nikah gitu kan. Nah, gitu. Ya udah, tapi kamu harus ikutin tradisi sini katanya gitu. Kalau ikut tradisi sini itu harus ada jaipong. Kamu punya uang nggak buat nikah katanya gitu. Ada tapi nggak banyak Bu. Ada berapa? Sekitar 1 jutaan. Wah nggak cukup kalau gitu katanya gitu. Kamu musyawarah aja dulu, jangan buru-buru lah nikah katanya. Musyawarah pulang aja dulu ke Jakarta, musyawarah sama keluarganya ya gitu. Nanti kalau misalkan udah ada uang baru kesini lagi. Dengan wajah yang kecewa, saya pulang pada waktu itu. Pulang ke Jakarta. Pas pulang ke Jakarta, itu tas ketinggalan di kereta. Ya Allah. Tas ketinggalan Isinya di apa kereta, aja? isinya duit sama handphone. Jadi pas begitu sampai stasiun Bekasi itu nggak punya uang, nggak punya handphone, nggak punya apa-apa, kelaparan, kehausan jalan kaki. Dari stasiun Bekasi ke Ciang sana. Ya Allah. Pada waktu itu. Nah akhirnya pulang ke rumah itu dengan wajah yang sedih. Bapakku tuh, tapi aku selalu lawan biar aku tuh jangan mau nunjukin wajah sedih, kesedihan ke orang tua. Bapakku juga kan nggak bisa lihat, matanya kan nggak buta kan gitu kan. Nah, jadi assalamualaikum, ayahku senang, aku ketawa gitu kan. Apa kabar ya, sehat? Gimana nak? Alhamdulillah ya gitu. Insya Allah ya gitu. Udah insya Allah. Padahal itu nggak jadi nikah pada waktu itu. Luar biasa. Tapi subhanallah, pas besok subuh-subuh, nih aku datang ke masjid, tiba-tiba ada temen, Dit, kamu kenal sama itu yang cewek itu? Yang mana? Yang itu tuh. Dia katanya kenal kamu, Dit. Aku nggak kenal, bilang. Nah dia punya teman katanya mau kenalin temennya ke kamu. Ya udah ketemuan lah di lapangan. Kan ada di belakang masjid ada lapangan tuh. Nah ya tapi secara syar'i lah gitu. Dia ada temannya, aku ada temanku gitu. Ketemu kayak aku kenal gitu kan. Tapi aku nggak tahu, nggak ingat gitu kan di mana kenal gitu. Ternyata tetanggaku waktu masih ikut bude. Jadi tetangga budeku, aku dulu kan ikut bude satu rumah. Nah tetangganya budeku gitu, Ahwat ini. Nah akhirnya ya udah datanglah ke rumahnya, langsung aja aku tembak gitu kan. Bu, saya suka sama anak ibu gitu. Insya Allah saya serius, saya mau nikah Bu, nggak mau pacaran gitu. Alhamdulillah kata ibunya. Tanya coba sama anaknya mau nggak? Anaknya manggut-manggut gitu, mau. Tapi nggak ada duit waktu itu. Insya Allah Bu, janjiku sama bapakku hari Minggu aku nikah. Cuma seminggu. 3 hari lah, nanti insya Allah saya datang ke sini lagi, saya insya Allah mau nikahin anak ibu. Ya udah jangan lama-lama kalau mau nikah katanya gitu. Masya Allah digituin nama ibunya kan gitu kan. Masya Allah ini tantangan ini. Akhirnya ya udah saya pulang ke rumah berdoa terus, saya mau jualan. Pada waktu itu memang nggak ada jualan yang mau dijual. Borotannya habis, modal nggak ada pada waktu itu. Akhirnya aku disolatin di masjid, sholat terus sholat doa. Akhirnya ketemulah sama temanku. Temanku nawarin gitu. Dit kamu mau nggak dijualin motor, Dit katanya gitu. Aku punya motor nih, jual nih katanya. Murah 2 juta. Tapi pajaknya mati. Ya udah tak jual aja deh gitu. Alhamdulillah aku dapat untung 500.000 pada waktu itu. Langsung saya temuin orang tuanya, Bu. Saya memenuhi janji saya, 3 hari saya datang ke sini, saya sudah punya uang buat nikahin anak ibu. Oh ya alhamdulillah itu. Walaupun nggak banyak, ala kadar, ya insya Allah secara syar'i lah Bu, itu sesuai Islam gitu. Nikahnya gitu. Akhirnya minta izin ke masjid. Masjid Muaz bin Jabal, izin sama DKM masjidnya. Begitu izin ke DKM masjid, Pak saya mau nikah Pak gitu. Minta tolong bisa nggak Pak di masjid Pak, soalnya saya nggak punya uang, cuman ada uang 500.000 buat mahar, nggak ada apa-apa gitu. Oh Masya Allah Mas Adit, ya udah Mas Adit itu aja nih, Mas Adit nggak usah sibuk nyiapin apa-apa, biar Pak Muhsin aja yang nanti nyiapin semuanya. Kalau ada uang ya kasihin aja ke Pak Muhsin, nanti Pak Muhsin yang beliin maharnya semuanya. Oh gitu ya Pak, tapi nggak banyak Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Akhirnya saya persiapin aja istihoro. Nah itu pas begitu hari H saya nikah, saya bingung apa? Kok ada ustadz yang mau penghulu itu kan, kirain orang masjid.
waduh nanti mau bayar ustadznya gimana gitu. Saya nggak mikirin aja, yang penting nikah aja dah, gitu. Yang penting sah gitu. Nantilah ngutang-ngutang nggak apa-apa nanti, gitu. Nanti insya Allah ada rezeki dibayar gitu kan. Tiba-tiba nggak lama kemudian datang kue tar yang besar itu, ada coklat, ada minuman-minuman, masya Allah. Aku diem aja gitu kan. Pak Musin nanti hitung aja, catat hitung aja, ngutang gitu, nanti dibayar sama Pak Musin nih, gitu. Terus ada emas. Ada emas juga, waktu itu 1 gram lebih lah, sekitar 300 berapa gitu, harga emas itu, buat maharnya kan gitu. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah gitu, terus aku dikasih amplop, tolong dikasihin ke Pak Ustadz penghulunya nih, dikasih amplop. Nah udah kasihin ke Ustadz yang nikahin saya tuh kan, Ustadz. Gitu. Terus balik lagi amplop itu ke kantong saya. Ya Allah, dibalikin ini hadiah nih buat antum katanya. Masya Allah. Jadi setelah nikah itu bingung mau tidur. Udah selesai nikah, udah beres. Bingung mau tidur. Di rumahku ada bapak. Bapakku lagi sakit. Tinggal di rumah petakan. Di rumah ibunya, begitu juga. Ibunya lagi sakit. Rumahnya petakan juga. Waduh, tidur di masjid nggak mungkin. Pakai hijab ditutup-tutupin kan. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya tidur itu di tempat ibunya. Tetap di tempat ibunya. Karena di rumahku ada adekku yang ahwat, yang ikhwan juga. Akhirnya tidur di tempat istri kan itu. Tidur di tempat istri. Pas besoknya itu saya dapat rezeki tanpa disangka-sangka, gitu. Dit, kamu ngontrak rumah aja, jangan tidur di satu rumah. Alhamdulillah Pak, iya Pak, gitu. Nah akhirnya saya dicariin rumah kontrakan. Begitu saya masuk itu sudah ada TV, AC, mesin cuci, kulkas, komplit. Ini dari mana? Ada hamba Allah katanya yang nyumbang, yang ngasih kamu. Masya Allah, memang perjalanan hidup itu memang selalu dimudahkan Allah gitu. Jadi dapat rezeki datang tanpa disangka-sangka pada waktu itu. Nah, alhamdulillah sudah punya semua, ada mesin cuci, kulkas, AC pada waktu baru nikah itu. Nah, terus nggak lama kemudian bapakku meninggal. Pas bapak meninggal, terus ibuku nelpon. Ibu kan datang tuh, bapak meninggal, ibu datang. Terus ibuku ngomong gini, nah ibu pengen mak tinggal di rumah Adit gitu. Boleh nggak ibu ikut numpang di rumah Adit? Oh masya Allah, Bu, Adit itu bisa lahir di dunia ini karena ibu. Jadi ibu jangan bilang Adit, ibu numpang sama Adit, jangan. Justru Adit lah yang numpang sama ibu gitu. Ibu silakan tinggal di sini, kami pindah. Lah kenapa gitu? Iya, ini semuanya kulkas, AC, mesin cuci semuanya buat ibu. Biar kami nggak punya apa-apa nggak apa-apa. Pada waktu itu aku memang punya uang. Istriku juga bukain amplop itu sekitar 1 juta lebih itu uangnya tuh. Akhirnya ngontrak di tempat lain. Ngontrak tempat lain, ibuku tinggal di tempat kontrakan yang aku tempatin, yang sudah komplit semuanya. Temenku bilang, Dit, kenapa kamu kosong, rumahnya kosong kan? Pokoknya waktu itu udah ada ikhwan hamba Allah yang nyumbang kulkas, mesin cuci, AC semuanya. Ya, karena ibuku datang jadi aku kasihin ibuku semua biar aja aku hidup sederhana kayak gini gitu. Nah, disitulah waktu itu diuji kesulitan ekonomi. Diuji kesulitan ekonomi, buat makan susah waktu itu kan. Nah, waktu itu pernah ada uang 20.000, datanglah ke masjid. Datang ke masjid, setelah sampai masjid sholat subuh, habis sholat subuh keluar dari masjid, ngelihatlah seorang nenek-nenek yang hidupnya itu cari rongsok, bawa karung, jalannya kencot-kencot. Nah, ku perhatiin, loh kok nenek-nenek udah tua sekali kok masih cari rongsok gitu kan. Terus jalannya kencot-kencot, aku tegur, Nek kenapa? Kaki saya sakit jang katanya gitu. Coba saya lihat, begitu saya lihat, Masya Allah bolong kakinya itu ada ulat kecil-kecil gitu jalan itu. Akhirnya saya antar pulang. Cuman ada duit 20.000, nanya ke ojek 10.000, 2 ojek 20 pas habis. Nggak ada uang sama sekali buat sarapan waktu itu kan. Nah, akhirnya begitu sampai rumah nenek itu, ada ibu-ibu lagi jemur pakaian. Ku tanya sama aku, Bu, mohon maaf mau nanya, nih nenek ini kan saya ketemu di masjid. Ini nenek ini kan udah tua, sakit, terus cari rongsok. Emang keluarganya kemana? Anak istrinya kemana? Anak suaminya kemana gitu kan, cucunya. Kata ibu ini, Pak, nenek itu hidupnya sebatang kara. Kalau misalkan dia nggak cari rongsok, dia nggak bisa makan, Pak, katanya gitu. Makanya dia sakit-sakitan tuh masih cari rongsok. Dia hidupnya sendirian di situ. Ya Allah, disitulah saya nangis gitu kan. Pulang ke rumah, bilang ke istri, Dek, kita susah, masih ada yang lebih susah lagi. Mulai hari ini kamu masak yang banyak, aku mau nganterin makanan buat nenek-nenek itu. Terus tiap hari aku rutin nganterin makanan buat nenek ini kan gitu. Sampai nenek itu meninggal. Nah, sejak itu juga ya sampai diundang ke Rasil. Kan nggak nyangka itu, nggak kenal sama saya sama Pak Kirsten ini nggak kenal. Sama kru-kru dari Rasil ini nggak ada yang kenal. Tiba-tiba saya diundang ke Rasil, terus ketemu sama orang-orang dermawan gitu kan. Sampai saya bisa punya ide mendirikan rumah makan gratis gitu kan. Nah gitu, selalu dapat rezeki tanpa disangka-sangka pada waktu itu juga. Sampai saat ini, sampai akhirnya
rumah makan gratis ini dikenal oleh dunia, sampai sampai ke media, Amerika. sampai ke Amerika. Ini nanti ada orang Amerika mau datang ke rumah makan gratis, terbang jauh-jauh dari Amerika. Bahkan Adit diundang ke sana sekeluarga ya? Bahkan saya pun diundang ke sana sekeluarga. Malah dia tadi Dibayar. nelpon, tadi insya Allah katanya mau beliin saya rumah. Waduh, di Amerika? Iya, bukan Oh, di Indonesia. Indonesia. Saya bener loh, niat loh katanya. Saya mau beliin kamu rumah kan. Subhanallah, Nanti insya Allah, Allah saya mau beliin kamu rumah. Padahal dia agamanya Kristen. Dia agamanya Kristen, warga negara Amerika, nggak kenal sama saya sama sekali, nggak pernah ketemu. Makanya dia bulan April ini tanggal 19 dia mau datang ke Tadinya Indonesia. tanggal ke-17-nya nih. Tadinya tanggal 17, oleh berhubung katanya apa di pending Pemilu. atau apa pemilu, akhirnya tanggal 19 dia datang. 19 ya. Masya Allah, dipertemukan sama orang yang baik. Nanti beliau akan Walaupun berada berapa lama di Indonesia? 10 hari. 10 hari. Tapi dia jadwalnya sibuk banget karena dia kan transit. Katanya dari Amerika notebook ke New York, dari New York itu dia kan naik mobil. Nah, dari New York itu dia ke ini Singapura, dari Singapura baru ke Indonesia. Dari transit kayak gini nggak bisa langsung ke Indonesia. Nah, Oke. akhirnya dia cuman waktunya singkat, dia cuman bisa ketemu aja. Nanti terus itu dia pulang lagi. Nanti Adit sendiri ke sana, ke Amerika? Dijemput gitu apa gimana? Enggak, nanti kalau misalkan dia sudah di Amerika, sudah tenang, katanya itu sudah selesai, sudah santai, baru dia undang. Dia tuh nggak mau ngundang Adit sendiri, maunya satu keluarga, semua. Pengurus rumah makan gratis, yang tukang masaknya, orang tuanya, anaknya, adik-adiknya, semuanya mau diundang ke Sekarang Amerika. bikin paspor dong ya? Sudah dibikinin semua paspor. Aku pun dibikinin paspor, istri, anakku yang Sudah masih jadi kecil, sudah jadi semua paspornya. Masya Allah. Kemarin juga dapat umroh gratis, Iya, umroh alhamdulillah. gratis ya. Dapat umroh gratis. Terus kemana-mana kan pernah diundang oleh TV waktu itu kan nggak punya mobil, jadi pesan Grab gitu kan, takut telat juga. Terus alhamdulillah ada hamba Allah yang dermawan itu katanya, Mas Adit boleh nggak kalau saya mau nyumbang uang buat Mas Adit bisa beli kendaraan katanya gitu, biar kemana-mana itu nggak kehujanan. Masya Allah. Terus bisa buat bermanfaat juga kan untuk operasional rumah makan gratis, buat nganter-nganterin lauk, nasi kemana-mana gitu, nganter-nganterin ke rumah-rumah orang yang sakit. Mau banget itu, Masya Allah gitu. Alhamdulillah. Sekarang saya dikasih mobil Luxio. Dikasih mobil Luxio. Ya pendengar hasil juga yang ngasih. Masya Allah. Ada yang ngasih motor NMAX. Masya Allah. Buat rumah makan gratis. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, seperti tadi saya janjikan, saya akan membacakan nomor HP-nya Mas Adit ya, Adit Prayoga. Silakan disiapkan pulpen sama kertas, saya akan bacakan nomor HP dari Mas Adit Prayoga, orang terkaya di Indonesia, kaya batinnya. 0812 sudah 9 kemudian 1266. Sekali lagi 0812 kemudian 9 1266 0812 9 1266. Adit Prayoga, istrinya namanya Asti, orang Bandung, anaknya namanya Sultan Daud Al-Mumtaz. Al-Mumtaz. Sultan Daud Al-Mumtaz. Oke. Mas Adit pernah juga waktu mau masak untuk bikin masakan gratis ini, taunya gasnya habis. Iya, waktu itu kita kan Duit nggak ada. duit nggak ada sama sekali waktu itu. Nah, jadi kita itu kan habis belanja, beli ayam, beli sayur-sayuran. Nah, tiba-tiba Mau masak nih ya. sudah belanja semua, udah tenang gitu kan. Alhamdulillah, pokoknya untuk kebutuhan hari ini tercukupi lah gitu. Udah merasa seperti itu waktu itu. Nah, tiba-tiba begitu baru sekitar 7-8 menit, tiba-tiba kompornya mati. Kakak, kompornya mati, kata istriku gitu. Nah, begitu kulihat, oh ini bukan kompornya yang rusak deh, gasnya yang habis. Terus gimana kak? Masih ada uang nggak? Nggak ada kak. Coba lihat di celengan Daud, kata istriku. Begitu kulihat di celengan anakku, cuman ada 2.000 rupiah. Terus gimana kak? Ya gimana ya? Ngutang aja dia di warung gitu kan. Nah, sebenarnya mau ngutang di warung, tapi malu juga gitu kan. Udah nggak apa-apa lah. Ya terpaksa gitu kan. Akhirnya jalan kaki lah ke warung, mau ngutang gas waktu itu. Nah, begitu mau ngutang gas, kata orang gasnya, kata warungnya, mohon maaf pak, gasnya lagi habis katanya gitu. Tapi ada bu, saya lihat habis pak katanya gitu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, begitu saya pulang, pas mau pulang ke rumah itu, tiba-tiba ada mobil ngasih klakson, tin tin, Pak Adit ya? Oh iya Pak. Pak Adit kebetulan ini
saya mau ke rumah makan gratis. Oh iya Pak, alhamdulillah. Saya WA kok nggak pernah dibalas ya? Oh iya Pak, mohon maaf saya lagi di dapur, sibuk, itu kan lagi masak. Terus gasnya habis, ini lagi mau beli gas dulu gitu. Jadi HP-nya di rumah. Iya, saya tuh kalau WA kalau bisa dibaca Mas. Ini kan saya kan mau nyumbang gas buat rumah makan gratis. Oh gitu Pak? Iya katanya gitu. Kemarin rencana saya kemarin mau nyumbang gas, tapi berhubung saya ada tamu nggak sempet datang ke rumah makan gratis. Nah hari ini saya baru ada waktu untuk datang ke rumah makan gratis mau nyumbang gas. Masya Allah, pas kebetulan banget Pak, gas saya habis, di warung juga habis, duitnya juga nggak ada, ini habis gitu. Akhirnya pulang ke rumah. Begitu pas sampai rumah, dia turunin semua Pak, buat rumah makan gratis. Iya semuanya ini. Ada sekitar, berapa? ada 10. 10 tabung? Butuhnya cuma 1. Allah Tabung-tabungnya apa? sama tabung-tabungnya, sama isi-isinya semuanya. Ya Allah. Sama isi-isinya juga. Masya Allah. Besar-besar lagi yang warna biru itu. Oh, yang biru. Terus aku bilang, Pak mohon maaf Pak, kita kan cuma butuh 1 aja. Terus rumah saya kan kecil, sepetak gitu. Kalau semuanya isi gas kan baunya kan nggak enak juga kan. Boleh nggak kalau misalkan gasnya ya apa saya kasih ke pesantren, apa saya jual? Dijual aja Mas, biar uangnya bisa manfaat buat beli bumbu-bumbu, buat bantu-bantu Ya rumah makan gratis. Allah. Waktu itu nggak punya uang sama sekali, begitu saya jual, itu saya dapat sekitar 600.000 itu. Masya Allah, dari gas itu dibeli sama orang. Masya Allah. Padahal lebih deh kayaknya tuh. Lebih. Iya Masya Allah, Bapak itu sih setuju. Oke. Jual aja Mas, nggak apa-apa Mas, biar Mas Adit ada uang katanya gitu. Buat ini, buat apa tuh rumah makan gratis. Masya Allah, jadi saya punya uang akhirnya. Oke. Masya Allah. Luar biasa Adit yang cuma Alhamdulillah. tinggal di rumah petakan, pendidikannya cuma sampai SMP, nggak sampai SMA, tapi Masya Allah rezekinya luar biasa ya, pergi umroh, dapat mobil, kemudian nanti mau dibawa ke Amerika sama keluarganya, sama timnya juga ya, Iya. luar biasa. Umroh udah gratis. Umroh gratis ya. Terus gini Pak Krisna, ini kan bisa menjadi inspirasi juga. Jadi bagaimana mungkin diri kita ini takut rugi ataupun takut miskin? Sedangkan kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Yang Zat yang Maha Kaya itu yaitu Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Gitu. Jadi jangan pernah kita merasa takut rugi ataupun takut miskin kalau untuk beramal. Karena matematikanya Allah sama matematikanya logika manusia itu beda, jauh berbeda. Contohnya aja, itu saya kehilangan ayam 10, Allah ganti 12. Butuh gas cuma 1, Allah kasih 10 gas, tabungnya besar-besar lagi. Masya Allah. Nah jadi benar-benar Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang di bumi, mengetahui apa yang kita kerjakan, seperti itu. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita sedekah 1.000 rupiah, Allah ganti bisa jadi lebih dari 1.000 rupiah. Seperti itu. Jadi jangan pernah hitung-hitungan lah kalau ingin beramal. Jadi jangan pernah takut miskin untuk melakukan kebaikan, apalagi sedekah gitu kan, jangan pernah takut rugi ataupun miskin. Karena kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Mas Adit Prayoga. Salam ya Mas Adit buat Asti dan Sultan Daud Al-Mumtaz ya, putranya ya. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Atep, Kang Rizal Haq, produser kita, kemudian juga Hafiz dan Fahri. Mohon pamit semuanya. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Mas Adit.